Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrali sodri, yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dewi Istiwati selaku pengawas pendamping SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb serta pemateri ada kegiatan pengimbasan lokakarya sekolah penggerak serta Bapak Ibu guru dan kepala sekolah peserta webinar pada siang hari ini. Marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa saling berbagi ilmu dalam rangka kegiatan pengimbasan lokakarya SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb yang telah dilaksanakan bersama BBGP 3 bulan yang lalu, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Pada kesempatan kali ini ada 3 materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang penguatan literasi yang akan disampaikan oleh Bu Dwi Yuliawati. Kemudian materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rohana, serta materi berkebinekaan global yang akan disampaikan oleh Ibu Qurratu Aini. Sebelum adanya pemaparan materi, mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pemaparan, monggo semua silakan buka kamera untuk kita adakan foto bersama. Kepada Pak Zaki selaku host, monggo diambil foto terbaik untuk kegiatan pada siang hari ini. 1, 2, 3, semangat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya persilahkan Ibu Dwi Yuliawati untuk memaparkan tentang budaya literasi atau penguatan literasi sebagai bentuk pengimbasan hasil lokakarya SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Kepada Ibu Dwi Yuliawati kami persilahkan. Waktunya 15 menit ya, Bu Dwi ya. Kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah. Tolong Pak Zaki sambil difoto ya, dokumentasi. Kelihatan ya, Pak? Alhamdulillah, teman-teman sudah banyak yang bergabung. Di sini saya akan berbagi hasil lokakarya yang pernah saya ikuti bersama beberapa teman-teman tentang penguatan literasi. Ini ada 2 ini kayaknya ya mungkin. Ya Pak, Ibu. Ada 2 ini, ada 2. Mungkin share screen-nya minta tolong Pak Zaki saja ya. Oh gitu dong. Yang satu harus di salah satu Langsung ke Bu Dwi kenapa? Salah satu harus di mute Bu. Di mute salah satu ya. Oke. Loh, kalau di mute nggak kedengaran suaranya, Wasan?
Sip. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Jadi kami mulai ya. Ya. Capaian lokakarya yang diharapkan adalah peserta memahami konsep literasi, lalu menemukanali miskonsepsi literasi. Peserta mampu merancang asesmen awal pembelajaran untuk memetakan kemampuan literasi siswa. Peserta merancang strategi sekolah untuk menguatkan kecakapan literasi murid. Dan peserta murid bekerjasama merancang program literasi sekolah. Jadi ini tujuan yang akan diharapkan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, apa slide-nya? Kenapa? Slide-nya mau berganti. Oh, saya kan bilang jangan buka ini, kok buka tadi portalnya sampean. Sampean fokus lah. Oh, ya wes. Kalau sampean ngeklik ini, makanya muncul ini. Oke, terima kasih. Ya, lanjut lagi. Mulai dari diri. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan langsung dijawab ya. Monggo. Mana yang miskonsepsi? Bapak dan Ibu, kita akan bermain kuis untuk mengenal miskonsepsi terkait literasi. Ya, beri tanda centang di kolom asumsi dan tanda silang pada pernyataan yang termasuk miskonsepsi literasi. Oke, jadi kita jawab bersama-sama, nggih. Nah, mana yang miskonsepsi? Literasi itu membaca dan menulis. Monggo. Apakah literasi itu cukup membaca dan menulis? Tidak. Tidak. Oke, literasi itu membaca buku saja. Centang dulu. Cara nyentang gimana? Rumah, cara nyentang. Oh gitu. Ya wes. Oke. Literasi itu membaca buku saja. Gimana? Bu Rindi? Miskonsepsi, Bu, ya. Oh, miskonsepsi. Oke. Bu Rindi kayaknya itunya belum hidup ya? Suaranya. Hidupin. Oke. Literasi adalah kegiatan membaca dan menulis juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Bu Rika? Monggo Bu Rika, termasuk miskonsepsi atau? Ya Bu, maaf Bu, saya sambil ngajar. Gimana Bu tadi? Oh ya, tinggal jawab aja Mbak. Literasi adalah kegiatan membaca dan menulis, juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Betul nggak literasi itu seperti itu? Ya, betul. Betul. Ya, Oke, betul. Mbak Rika. Lalu yang keempat, literasi itu semua yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Bu Robiah, monggo Bu. Bu Robiah. Bu Robiah. Salah. Oh ya, miskonsepsi terus ya. Oke. Konsepsi. Lanjut, guru mata pelajaran selain bahasa Indonesia tidak wajib mengenalkan literasi kepada murid di sekolah. Mungkin dari sekolah lainnya, Bu. Bu Damayanti bisa bantu? Boleh, Bu Cici mungkin. Bu Cici, dari SMA mana Bu Cici? Dari Al Anwar, Bu Cici, monggo. Bu Cici. Iya, gimana salah benar kan? Bu Cici ada? Oke. Dulu mata pelajaran selain bahasa Indonesia tidak perlu. Tidak perlu. Miskonsepsi ya Bu? Ya. Bu Cici. Ya, oke. Terima kasih Bu Cici. Selanjutnya mungkin Bu Dame bisa membantu menunjuk ke sekolah lain. Anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan. Hal ini merupakan pernyataan yang tepat.
Farid, Bu Anu ini, ada Arauda, dari Arauda nih, ada. Pak Mukhlis ya, Pak Mukhlis ya, ada Pak Mukhlis. Ibu dari SMA Rauda, monggo. Pak Mukhlis, oh Bapak Mukhlis. Monggo Pak Mukhlis, menurut pendapat Bapak gimana? Anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan. Hal ini merupakan pernyataan yang tepat. Miss apa itu? Miskonsepsi. Konsepsi. Oke. Bu. Bu Dwi. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Iya, Bu. Oke, ini jawabannya, nggih. Ya. Literasi itu membaca dan menulis. Benar salah? Salah. Salah, betul. Literasi itu membaca buku saja. Salah. Oke, literasi adalah sudah ini itu ya. Oke. Kalau sudah kita lanjut. Ya, betul semua. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, eksplorasi konsep. Oke. Lalu definisi literasi. Nah, ini sampai sini saja. Secara sederhana itu literasi awalnya dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Itu membaca. Menulis adalah mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Seiring dengan perkembangan, pemaknaan terhadap literasi pun menjadi lebih luas. Nah, itu kesimpulannya, nggih. Nah, sekarang definisi literasinya, monggo silahkan dibaca sendiri nanti ya. Nanti kita share ke masing-masing sekolah. Monggo dibaca sendiri, nggih. Nah, sekarang apa sih yang harus dipahami setelah kita memahami materi ini? Ya, saya lanjut. Ini. Nah, sekarang apakah membaca teks hanya terbatas pada teks cetak saja? Mana yang lebih banyak diakses oleh murid kita di zaman sekarang? Poster kah? Pertandingan sepak bola? Siaran berita? Grafik? Sosmed? Film? Lagu? Atau tabel-tabel? Nah, ini yang harus dipahami oleh generasi Z ya. Nah, ya, sehingga literasi itu merupakan kemampuan esensial yang melintasi berbagai bidang. Jadi Bapak Ibu, ternyata literasi tidak hanya cukup baca tulis saja, bermedsos pun termasuk literasi juga, nggih. Nah, sekarang bagaimanakah literasi di sekolah kita? Nah, di sini diperjelas ya, literasi itu bukan untuk pelajaran bahasa Indonesia saja. Semua mata pelajaran itu juga harus ada literasinya. Nah, ternyata kemampuan guru, literasi guru, itu penggunaan strategi terkait capaian belajar literasi murid merupakan salah satu subindikator kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru. Tercantum pada kompetensi profesional, indikator kompetensi 4.3, kurikulum dan cara menggunakannya. Nah, ini dituntut guru juga bisa memahami capaian literasi murid. Nah, sekarang berbagi ini ya, berbagi praktek baik di sekolah masing-masing, nggih. Monggo. Oh ya, sebelum kita paham dulu ya. Level 1 itu kemampuan literasi, nggih. Memahami strategi untuk guru ini, untuk guru. Level 1 itu kita berada di mana? Mari kita baca bersama-sama. Level 1 itu memahami strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi peserta didik. Level 2, kalau level 1 guru masih memahami strategi, paham dulu. Level 2, guru bisa menggunakan strategi pembelajaran yang efektif. Level 3, guru itu sudah bisa mengevaluasi
dan bisa merancang perbaikan penggunaan strategi literasinya. Level 4, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam strategi pembelajaran yang efektif. Level 5, membimbing rekan sejawat untuk strategi pembelajaran yang efektif. Jadi berbagi praktik baik itu sudah level 5. Semoga Bapak Ibu kita berada di level Pak Usman kayaknya masih di kelas 10. Oke. Kalau masih belum Sekarang keluar. saya pengen informasi ya, kita juga belajar sama-sama belajar ya, dari SMA Anwar. SMA ya Bunda Mayanti, SMA mana Bunda Mayanti? Al-Anwar ada, Al-Rauda ada. Nah, Al-Anwar nanti dilanjutkan Ar-Raudah, lalu dilanjutkan dari guru Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Oke. Nah, untuk SMA Al-Anwar mungkin bisa menceritakan kegiatan literasi Bapak atau Ibu di kelas dulu. Atau mungkin program sekolah juga boleh. Khusus spesifik di mata pelajaran panjenengan juga boleh. Monggo kita masing-masing berbagi cerita, tidak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita sama-sama belajar. Monggo dari SMA Al-Anwar disilahkan. Dengan Bapak Ibu siapa bisa disapa Bu Damayanti? Pak Bapak Holes ya? Nah, Bapak Holes. Bapak Ihsan ya? Bapak Holes. Bapak Holes keluar. Oh, Bapak Holes keluar. Bunda Cici. Yang dari ya Bunda Cici. Bapak Anwar, Pak. Bunda Cici. Terima kasih Bu Dewi sudah bergabung. Selamat datang Bu Dewi. Bu Cici bisa memberikan informasi tentang literasi di sekolahnya. Bunda Cici, nggak ada suaranya. Atau mungkin sebagai stimulusnya dari SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah, monggo Bunda Robiah. Anak siapa mana? Bu Rindi ada. Ada Bu Faridartati. Oh, anak Bu Tati. Ada Pak Ya, Aswar juga, monggo. ada Pak Aswar, ada Pak Aswar. Ada Pak Aswar juga. Monggo silahkan. Yang Anwar masih siap menyimak aja Bu, masih belum bisa ini. Masih ada Oh, gangguan. iya, iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu Cici. Iya. Oke, silakan. Monggo Bu Tati atau Bapak Aswar mungkin bisa bercerita literasi di sekolahnya atau di setiap mapel yang diajarkan di kelas masing-masing. Bu Tati? Ada orang enggak? Bu Tati aktif? Oke. Mungkin Bapak Aswar? Tidak ada suaranya juga. Monggo Bu Rindi bercerita tentang literasi pada saat Bu Rindi mengajar matematika. Itu diselipi literasi itu pada saat pembelajarannya atau pada saat materi soal, apakah ada literasi atau langsung rumus matematika, langsung jawabannya angka-angka begitu. Mungkin Bu Rindi bisa menceritakan. Monggo Bu Rindi. Izin masuk Bu.
Oh ya, Oh, Pak. silakan. Pastor mungkin. Oke, terima kasih. Jadi yang saya tanyakan ketika melihat ada level 1 sampai kemudian level 5, adakah kemudian kiat khusus baik secara personal dari seorang guru ataupun sebagai lembaga untuk melakukan sebuah lompatan di sini, sebuah akselerasi. Kalau kemudian semisal di rata-rata di sekolah itu masih berada pada level 2, apa yang harus kita lakukan dari lembaga sehingga kita bisa memberikan sebuah lompatan yang taktis untuk menuju ke level 5, sehingga nantinya ketika kita sudah mayoritas berada pada level 5, maka secara logis nanti pembelajaran di sekolah itu sudah menjadi sebuah pilot dari lembaga-lembaga yang lain. Monggo, Bu. Terima kasih sebelumnya. Oh, kalau kita bicara masalah level, tentunya sesuai dengan tahapan-tahapan ya. Di sini tahapan 1 masih memahami strategi, paham sudah alhamdulillah ya, tapi belum action. Nah, level 2 ini sudah bisa menggunakan strategi ya dalam pembelajarannya. Nah, untuk menuju level yang 5 sampai bisa membimbing rekan sejawat, dia harus melalui level 3 dan 4. Nah, di sini sekolah harus membuat suatu sistem. Sistem di sini belajar bersama teman sejawat, atau kita sudah punya PMM ya. Di PMM itu lengkap banget. Ada video-video pembelajaran, praktek baik, itu dibuka, bagaimana sih dicari tentang bahasan literasi atau video literasi, bagaimana literasi setiap pembelajarannya. Kita bisa belajar, sekarang itu sudah banyak diakses belajar ya, lewat digitalisasi, belajar cepat. Nah, bisa juga lewat teman sejawat. Nah, sekelas membuat sistem, membuat satu budaya, dan itu harus ada asesmennya, saling menguatkan, juga harus ada penilaian. Yang paling penting itu guru punya asesmen diagnostik di awal, seberapa tahu sih atau seberapa banyak murid kita atau tingkatan literasinya sampai di mana. Literasi baik itu yang numerasi juga. Nah, untuk tahu, maka kita harus observasi atau lewat angket, atau lewat yang sederhana saja kita kasih bacaan yang sederhana. Bacaan sederhana tentang kehidupan sehari-hari, tentang ibu ke pasar membeli apa, kalau tambahin numerasi, tinggal nambah berapa kilogram, berapa ini, harganya naik berapa persen, sekarang menjadi berapa, harganya menjadi berapa, itu termasuk sudah numerasi. Dari situ anak bisa dilihat apakah dia punya kemampuan hanya membaca saja, atau sudah bisa memahami, atau bahkan sudah bisa membandingkan, terutama untuk harga-harga dengan literasi numerasinya. Ya. Mungkin begitu. Bapak Aswar, mungkin ada pertanyaan, ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Aswar sudah bertanya. Mungkin sebagai stimulus untuk yang lainnya. Tadi guru matematika ya. Sekarang kalau guru selain matematika, apakah numerasi itu hanya di matematika saja? Apa ya, satu penanya atau satu penanggapan lagi ya, satu tanggapan lagi ya, sebab waktunya ini masih ada 2 materi lagi, Bu Dwi. Oke. Satu lagi ya, silakan. Monggo. Kalau tidak ada Dari mungkin sekolah lain, Bu. dari sekolah lain ya, dari sekolah lain
yang ada ini dari Arauda tadi. Bentar, dari Arauda kayaknya. Bentar, saya lihat dulu. Oh, dari sekolah lain hanya Bunda Cici. Tadi sudah keluar. Mungkin untuk kemampuan untuk penguatan literasi materi 1, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rohana. Foto bersama dulu ya sebelum mengakhiri sesi ya. Oh, mau kemana? Foto bersama dulu. Mas Zaki, foto bersama. Tadi ada boleh gabung aplik kondisi tadi dengan password monggo gabung yuk. Kok ini sih? Astagfirullah. Mas Zaki sudah Mas Zaki. Kameranya dibuka. Kameranya kita buka dulu. Udah ya. Kita hukum ya. Tunggu. Foto dulu. Apa aja satu ya dengan password ya. 1, 2, 3. Nah, Oh, sekarang jamnya sekarang. Oh. Hindi yang ko. Kaya alamat keluar nggak? berikutnya adalah disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rohana sebagai bentuk Jam. pengimbasan dari kegiatan Lokakarya pada bulan Februari. Kepada Ibu Siti Rohana, Lokakarya. Oke. Ya, Lokakarya pengimbasan dari Lokakarya Februari 24 Februari kalau tidak salah Bu Yanti. ya betul, Februari 2024. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iya. sehat dan tetap semangat ya mencari ilmu Bapak Ibu. Walaupun sudah berpanas-panas ketika ini. Saya mencoba untuk sharing, jadi bukan Dulu. gimana, tapi kita sharing di sini dalam hal ini, yaitu tentang disiplin positif. Kamu dulu buatnya. Sebelum kita menelaah dari materi disiplin positif itu sendiri, kita mencoba untuk merefleksikan apa yang sudah kita terapkan disiplin positif, disiplin yang ada pada sekolah kita masing-masing. Bu Damayanti di sini ada dari sekolah lain ya Bu? Ada. Dari SMA Al-Anwar. Jadi nanti minta untuk dari sekolah lain mungkin diutamakan, saya minta dari sekolah lain dulu untuk menceritakan, merefleksikan sudah menerapkan disiplin positif yang bagaimana. Kemudian yang terjadi pada saat itu apa, kemudian untuk menanganinya Bapak Ibu itu apa yang dilakukannya waktu itu gimana. Jadi hanya sekedar sharing saja, menceritakan bagaimana keadaannya waktu menjalankan atau melaksanakan disiplin positif pada waktu itu. Dari sekolah lain mana Bu Yanti? Dari sekolah lain ya. Mas Zaki. Dari sekolah lain, tadi ada Rauda. Bentar, tanya dulu. Dari SMA 1, Bapak Fajar Effendi dari SMA 1. Bapak Fajar Effendi SMA 1. Bapak Fajar? Monggo Bapak Fajar. Oh, Pak Fajar ada ini kayaknya.
Ya, apa Bu? Bercerita tentang, silakan. Minta tolong menceritakan tentang pengalaman yang Bapak Fajar sudah laksanakan tentang terkait dengan disiplin ilmu atau disiplin positif. I'm sorry. Iya. Terima kasih. Yang sudah pernah saya lakukan itu bahwa dalam memakai pakaian itu harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi pengalaman yang saya ini, alhamdulillah saya mengikuti aturan yang sudah ada. Di mana hari Senin itu kita memakai peci, hari Selasa kita memakai baju batik dan hari Rabu kita memakai batik Muhammadiyah, dan hari Kamis kita pakai, Kamis dan Jumat kita memakai batik bebas hari Jumat, seperti itu. Selain itu, disiplin yang kedua, yang praktek baik yang kami lakukan adalah bagaimana kita itu disiplin di dalam sholat duha. Jadi kita sholat duha bersama-sama dengan siswa, kita sholat duha bersama-sama, kemudian anak-anak itu kita kasih kartu sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah melaksanakan sholat duha. Dan praktek disiplin yang ketiga, yaitu anak-anak itu baju yang dia pakai itu tidak dikeluarkan, tapi dimasukkan. Jadi bagaimana saya menerapkan anak-anak itu agar disiplin di dalam memakai baju seragam untuk dimasukkan ke dalam baju, khususnya hari Selasa dan hari Senin dan hari Selasa, Rabu dan Kamis, serta juga hari Jumat. Itu praktek disiplin yang saya pengalaman pribadi yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah anak-anak dapat menjalankan dengan baik, tapi terkadang juga ada anak-anak yang mengeluarkan bajunya, tapi dengan pendekatan yang baik dari dewan-dewan guru maupun kami, akhirnya anak-anak itu dapat disiplin dan menyadari kalau bajunya misalkan dikeluarkan dan segera dimasukkan, seperti itu. Dan yang keempat, praktek disiplin selanjutnya adalah praktek ibadah sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Jadi anak-anak bersama-sama pergi ke masjid untuk sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Dan kami laksanakan secara berjamaah, baik itu murid maupun guru-guru. Seperti itu. Dan praktek disiplin lainnya adalah anak-anak itu tidak membuang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah pada tempatnya, dan kemudian Bapak cleaning service, yaitu Bapak Hamid, mengambil bak sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan sementara. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mengenai praktek disiplin positif yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fajar. Jadi ketika tadi disiplin diterapkan di yang sudah Bapak lakukan, beberapa di antaranya tadi untuk seragamnya dan juga ibadahnya dan sebagainya tadi, di situ ada beberapa pelanggaran ya Bapak? Ya, ada. Ada. Kemudian ketika menemukan beberapa pelanggaran tadi, contohnya lah ketika di situ seragam dia peserta didik kita itu melanggar, atau tidak seragam atau tidak memakai sapu ataupun kaos kaki atau baju dikenakan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Bapak Fajar tadi? Oh iya, terima kasih.
Oke. mengenai perspektif yang seperti misalnya jadi kami senantiasa langsung manggil anak tersebut dan membawa anak untuk pergi ke kopti sekolah. Jadi untuk membeli langsung ke kopti sekolah. Namun apabila anak tersebut tidak mempunyai uang, jadi tetap sabuknya itu kami berikan. Jadi nanti kami catat, esokan harinya baru anak tersebut membayar. Seperti itu. Tetap saat membayar pun kami senantiasa memantau terus bersama dengan kami. Sehingga untuk memastikan bahwa anak tersebut jujur. Jadi jujur membayar kepada Kopsis, dan kami dari pihak pendidik disiplin itu menanyakan ke pihak Kopsis apakah benar anak tersebut sudah bayar. Seperti itu. Mengenai baju yang dikeluarkan, kami dekatin. Mas, tolong Mas bajunya dimasukkan. Tidak akan Bapak apa-apakan, tolong dimasukkan. Oh iya Pak, kami lupa Pak. Keluar sendiri katanya. Ya sudah, kalau sendiri silakan dimasukkan sendiri. Seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak itu saat kami tegur, saat kami nasihatin, raut wajahnya alhamdulillah tidak menampakkan wajah yang marah, tapi malahan dengan senyuman dan ada ucapan tanda terima kasih. Itu yang membuat kami merasa bangga terhadap murid-murid kami SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Alhamdulillah, berarti reaksi dari anak yang ditegur itu tadi berarti reaksinya positif ya Bapak ya? Positif ya. Bapak, positif Ibu ya. Ya. Senyum dan menyadari dan segera bereaksi seperti itu. Terima kasih Bapak Fajar. Ye. Mungkin untuk yang lainnya satu lagi. Lagi? Berharap ada yang dari SMA lain, Bu Damayanti. Kalau Pak Fajar tadi menceritakan kondisi yang ada di SMA Muhammadiyah, mungkin kita perlu mendengarkan juga sharing pengalaman dari sekolah lain. Yeah. Kadang anak-anak itu ketemu saya dari jauh itu sudah, oh ya, sudah memasukkan bajunya sendiri, jadi seperti itu. Karena sudah tahu, oh ya, ada Pak Fajar, bajunya dimasukkan. Dan saya lihat juga pun, walaupun tidak ada saya, ada guru yang lain, itu saya pernah memantau, pernah lihat, anak-anak itu langsung reaktif untuk memasukkan bajunya. Karena memang di sekolah kami itu memudayakan bagaimana anak-anak itu bisa menyadari kalau misalkan kedisiplinan, misalkan baju dikeluarkan segera untuk dimasukkan. Karena itu melatih disiplin dan melatih bertanggung jawab terhadap diri sendiri, khususnya seragam yang dia pakai. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Dari sekolah lain mungkin? Siapa Bu? Mungkin dari Bapak ini ya, Bapak juga ini. Dari Bapak Badrul Komar. Dari SMA mana ini ya? Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA Muhammadiyah 3 Arjasa Bu. Oh iya. Berapa waktu lalu saya baru pulang sekolah buka grup Bu, terus lihat link itu. Ya, jadi gini Bu. Mungkin Bapak bisa menceritakan apa tentang pengalaman untuk pengalaman ya Bu, pengalaman saya di SMA Muhammadiyah 3, saya mengabdi di SMA sudah 11 tahun Bu. Untuk penerapan budaya positif
sebenarnya sama dari tahun-tahun sebelumnya, Bu. Cuma 2 tahun terakhir ini lebih istilahnya lebih diketatkan gitu, Bu. Jadi kami tim guru sepakat kompak mengawasi peserta didik seperti itu, yang sebelumnya hanya sekedar menjalani sebuah peraturan, tapi selama 2 tahun ini kita dituntut untuk dijadikan sebuah kewajiban seperti itu, Bu. Jadi sebelum jam masuk kita itu jam 6.50, Bu. Jam 6.50. Terus 10 menit itu pembiasaan mengaji sebelum KBM dimulai. Itu biasanya wakasek kurikulum, wali kelas, dan guru jam pertama, Bu, yang menghandle kegiatan itu. Untuk di gerbang itu sekarang sudah jadi pembiasaan sungkeman itu, Bu, walaupun sebelumnya kan kita terkendala COVID itu. Jadi agak susah untuk mengembalikan budaya salam sungkem itu, Bu. Tapi untuk selama 2 tahun ini alhamdulillah sudah terbiasa anak-anak membiasakan diri selama 1 tahun. Dan awalnya saya tidak menggunakan jadwal piket, Bu. Kita mulai dari diri dulu sebagai percontohan, walaupun berat rasanya untuk datang lebih awal daripada yang lain, tapi lama-kelamaan ternyata guru paling merdeka jika datang lebih awal daripada yang lain, ternyata, Bu. Perasaan saya seperti itu. Nah, untuk di jam istirahat, Bu, pembiasaan positif sholat duha ini sudah menjadi kebiasaan dari kurikulum Ismoba kami, dimasukkan dalam kurikulum Ismoba maksudnya, Bu. Dari zaman bentar, Bu. Kita bisa lah. Jadi dari Kepala Sekolah Pak Pae itu sudah dimulai, Bu, program itu. Terus di zamannya Pak Pae dulu juga sempat sholat Jumat berjamaah, Bu, karena kami pernah menerapkan full day. Ternyata setelah COVID, sekolah merasa dirugikan dengan adanya full day, hanya masuk 2 jam, sedangkan kerja hanya 5 hari seperti itu. Akhirnya full day dihapus. Untuk sholat Jumat berjamaah sekolah sudah tidak melaksanakan. Tapi sholat duha dan sholat duhur berjamaah tetap, Bu. Gitu. Cuma ada kekurangan 2 tahun terakhir ini, kami tidak melakukan pembiasaan yang selama ini menjadikan tradisi kami, yaitu sholat Id berjamaah di sekolah. Itu udah mulai berkurang. Bukan berkurang, sudah tidak ada 2 tahun ini. Karena katanya beliau, Pak KS, kurang optimal karena jemaahnya sedikit seperti itu. Apalagi kalau hari rayanya tidak bersamaan. Itu, Bu. Untuk masalah seragam, alhamdulillah kami terutama guru-guru muda memiliki kesadaran diri untuk mengontrol peserta didik, Bu, terhadap pergaulan peserta didik, karena memang sekolah kami sempit, jadi mudah mengontrol siswa itu mudah. Terus dipastikan tidak ada siswa yang tidak berjamaah, sholat berjamaah. Mudah dilacak, Bu, karena sempit, Bu. Jadi siswa itu tidak bisa lari kemana-mana. Terus kalau masalah sampah, alhamdulillah dari dulu sampah sudah teratasi di kami.
Jadi kami punya perkebun atau cleaning service super hebat di sini. Bahkan beliau bisa lebih keras daripada KS-nya seperti itu, Bu. Apabila melihat segelas air masih tersisa, air mineral itu, langsung beliau marah-marah itu di grup. Jadi ada rasa sungkan, benci, mungkin nggak tahu, Bu, hatinya teman-teman guru, tapi lama-kelamaan sadar sendiri gitu, Bu. Jadi guru dan siswa intinya dapat semprotan terus dari perkebun kami itu, bagian cleaning service-nya gitu. Cuma ada, Bu, beberapa yang kurang penanganan, yang kurang apa istilahnya ke saya, kurang pas gitu, Bu. Ketika siswa terlambat dipulangkan, ini saya masih belum menemukan solusi yang bagus. Pernah saya terapkan yang pulang itu saya suruh mengaji sampai jam pergantian jam seperti itu, Bu. Pergantian mata pelajaran. Tapi itu tidak optimal. Hanya berjalan 2 bulan. Kemungkinan karena kesejahteraan mungkin, Bu, di situ. Jadi mungkin itu saja, Bu, untuk pembiasaan budaya positif di sekolah kami, Bu. Halo, Assalamualaikum. Iya, lancar. Ama kuliah, Pak. Ama boleh rapat, Pak. Pak Badro sudah sama. Iya, Bu. Burohannya diaktifkan, Bu. Terima kasih Pak Badro sharing tentang disiplin positif di Muhammadiyah 3 Untuk selanjutnya saya kembalikan pada pemateri Ibu Siti Rohana. Silakan Bu Siti Rohana. Sama Mak. Apa? Sama Mak. Bu Rohana. Bu Hana. Untuk ditanggapi Bu Hana, monggo. Bu Rohana masih di mute ya, Bu Rohana ya. Bu Rohana, Assalamualaikum. Masih di mute, Bu Hana? Oh iya, nggak apa-apa Pak Aswar. Terima kasih Pak Aswar dan Pak Fajar. Oh, Bu Rohana sudah, Bu. Ke Pak Aswar, asisten. Apa? Enggak, Bu Rohana. Apa ini? Sesuatu? Dah. Terima kasih Pak Badro atas sharingnya. Kemudian ketika terlambat, katanya siswa dipulangkan ya Pak ya? Iya, Bu. Iya. Itu gimana reaksi anak-anak itu? Apa gembira atau memohon untuk masuk gitu? Sebenarnya sebelum diterapkan dipulangkan itu, Bu, kita sudah menerapkan berbagai kebijakan seperti itu, Bu. Seperti misalnya
disuruh ngaji gitu Bu. Selama berjam-jam itu. Terus dampaknya tetap aja Bu, masih banyak siswa yang terlambat. Setelah mungkin sudah puncaknya KS menetapkan dipulangkan itu disepakati dulu Bu, sepakati dulu dengan siswa. Jadi yang terlambat harus sadar diri langsung pulang gitu. Kalau sekarang saya tidak pernah melihat siswa terlambat Bu. Begitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Yang ada siswa tidak masuk ada Bu, siswa izin gitu. Kemungkinan dia terlambat. Jadi tidak berani menampakkan diri di depan sekolah sudah Bu. Gitu. Berarti masih tetap ada siswa yang maksudnya belum sadar diri untuk oh saya harus disiplin seperti ini, begitu ya Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu. Iya, karena memang butuh proses ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Untuk ingat waktu karena memang terbatas, kita membahas tentang disiplin positif. Mas Yaki. Bagaimana Bu Rohana? Bentar Bu Yanti. Oke. Sepertinya kok suaranya Bu Rohana menggema ya. Kenapa? Karena pakai dua itu Bu, dua media. Enggak, saya pakai. Mungkin ada teman-teman kan ada di sekitar sini Bu Yanti, dekat-dekat. Ya kalau ada yang dekat di situ ya berarti itu memantul. Yang lain mungkin yang lain. Oke lanjut nggih. Ya, sudah nggak memantul udah. Jadi di sini disiplin positif itu yang dimaksud dengan disiplin positif memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi mereka melakukan disiplin, mereka melakukannya itu dengan kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Dan sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak atau peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya di sini, jadi anak-anak itu ketika melakukan disiplinnya itu dari kesadaran diri sendiri, tanpa harus, oh ini saya harus melakukan ini karena saya takut ini, karena saya takut ditegur. Daripada saya datang terlambat tidak dimasukkan, lebih baik saya pulang saja. Jadi seperti itu tadi. Jadi di sini yang dimaksud adalah siswa itu berdisiplin, melakukan disiplin, tetapi berdasarkan kesadaran sendiri. Begitu. Kemudian di sini ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Biasanya ketika di situ ada peraturan dari sekolah atau tata tertib sekolah mengacu pada hukuman. Jadi hukuman di situ ketika kita seperti tadi ketika kita tidak memakai seragam maka sebagai hukumannya apa seperti itu. Di sini ada 3 motivasi. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi mereka berdisiplin untuk saya datang pagi-pagi jam 6 sudah ada di sekolah karena saya ingin mendapat penghargaan. Jadi bukan karena dari diri sendiri, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang 3 adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu disiplin positif itu tadi. Di situ motivasi intrik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Jadi tidak, kalaupun datang pagi jam 6, biar saya diberi hadiah atau biar saya dipuji kayak gitu. Atau saya saya terlambat datang lebih pagi biar saya tidak dihukum.
untuk menghindari seperti itu. Tetapi ketika kita menyadari diri sendiri kita itu sadar atau anak-anak peserta didik kita itu sadar untuk melakukan kedisiplinan itu, insya Allah itu akan jangka panjang ke belakangnya itu mereka akan tetap mempunyai karakter seperti itu. Kemudian di situ antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu sendiri adalah pengganti dari hukuman. Kemudian di situ kalau hukuman itu identitas dengan gagal, sedangkan identitas sukses yaitu dengan disiplin, konsekuensi, dan restitusi di situ. Di situ dikatakan di bawah di situ, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, kayak gitu hukuman. Jadi anak ini harus saya takut-takuti, kemudian saya hukum seperti ini biar anak itu jeda dan sebagainya. Tapi ketika di situ disiplin itu berkonsekuensi atau restitusi, contohnya yang di atas korban mendapatkan keadilan, tetapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti di situ. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau konsekuensi di situ di disiplin tapi yang netral, kalau untuk yang penanganan gitu, restitusi itu yang positif. Di situ dikatakan juga kalau hukuman itu mode paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus respon, sedangkan restitusi itu teori kontrol, begitu. Kemudian di sini ada hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, di antara 5 pernyataan di sini, mana yang masuk hukuman atau mana yang masuk konsekuensi? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab, membantu untuk menjawab, mana sih yang hukuman? Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat sekolah. Kemudian merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Kemudian mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Kemudian yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Menurut Bapak Ibu, mungkin ada yang membantu. Ya, Bu Rindi. Pak Badrul itu mau jawab. Izin off kamera, Bu. Oh, mangga. Untuk yang nomor 1, mengganti penghapus teman yang hilang. Ini konsekuensi mungkin, Bu ya. Oh iya, betul. Terus mengganti penghapus teman yang dihilangkan itu konsekuensi. Jadi kalau menghilangkan barang temannya, berarti konsekuensinya berarti harus mengganti, seperti itu, Bapak. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain, untuk nomor 2 ini masuk yang mana? Bu Rindi ya, mencoba Bu Rindi menjawab. Yang berdiri di tengah lapangan upacara itu hukuman karena datang terlambat ke sekolah. Ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul. Kemudian jadi berdiri di tengah lapangan upacara Rana, karena datang mohon maaf. Mohon maaf, Rana, waktunya terbatas, jadi mohon sebentar lagi ada materi ketiga karena waktunya di-share sampai jam 14.30. Mohon dipercepat ya, Bu Rana ya. Ya, jadi ini saja untuk lebih cepat. Seperti yang dari 2 jawaban itu tadi sudah betul. Untuk konsekuensi tadi seperti nomor 1 dan nomor 3 itu sebagai konsekuensinya. Jadi ketika di situ memporak-porandakan sapu atau alat pel yang lainnya, maka di situ harus merapikannya kembali. Jadi sedangkan untuk nomor 2, 4 dan 5 itu adalah sebagai hukuman. Gitu. Kemudian jadi restitusi di situ bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu, memperbaiki hubungan
Kemudian adalah tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan itu. Pokoknya fokus untuk mencari solusi. Solusinya kalau melakukan seperti ini nih, solusinya bagaimana? Begitu. Jadi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas di situ cenderung dari kedua belah pihak. Sedangkan kalau peraturan kelas itu satu pihak. Jadi sekolah memberikan peraturan kelas atau guru di situ, kalau spesifik untuk kelas, guru memberikan peraturan kelas. Di sini tanpa mempertimbangkan kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan, atau kebutuhan siswa. Tetapi ketika di situ keyakinan kelas, maka dari kedua belah pihak, guru atau siswa, maunya gimana? Lebih enak pembelajarannya nanti bagaimana? Itu nanti akan menghasilkan keyakinan kelas. Begitu. Jadi karena kenapa di situ kelas itu penting untuk membangun budaya positif, agar di situ proses belajar mengajar bisa membuat anak itu senang, bahagia, akhirnya mencapai materi yang diajarkan mungkin akan lebih gampang untuk diterima. Begitu. Kemudian di situ ada 5 posisi kontrol yang penting di sini. Jadi kita sebagai guru atau pendidik di sini, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum di sini adalah bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Jadi ketika anak itu melakukan pelanggaran, meskipun kita tidak memukul, tetapi kita menggunakan dengan verbal, mengancam anak itu. Sehingga awas, kamu nanti kalau melakukan ini lagi begini, kayak gitu. Itu namanya penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini di sini meskipun guru itu ketika ada anak melakukan kesalahan, guru itu ngomongnya dengan lemah lembut, namun membuat mereka yang melakukan atau anak yang melakukan salah itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Jadi atau mungkin merasa rendah diri. Itu posisi kontrol dari guru atau pendidik yang pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi posisi kita memposisikan diri kita itu sebagai teman dari peserta didik. Jadi contohnya adalah mengontrol murid dengan rujukan. Untuk yang keempat adalah pemantau. Di sini berlandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Sebagai pemantau di sini kamu seperti ini karena peraturannya atau konsekuensinya nanti seperti ini. Kemudian yang kelima di sini, yang terakhir, itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid di sini sadar, oh ya saya melakukan seperti ini, sehingga saya harus seperti ini, melakukan kayak gini, gitu. Itu jadi 5. Maaf ya, waktunya sudah cukup. Karena ini disiplin positif, berkebinekaan global. Ini sudah harus tampil karena waktunya tinggal 10 menit. Nggih Bu Yanti. Maaf. Kemudian di sini mungkin bisa untuk direnungkan sendiri di manakah Bapak atau Ibu saat ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Demikian. Semoga sharing saya ini bermanfaat bagi kita semua sebagai guru atau pendidik untuk membuat murid-murid kita, mengantarkan murid kita menjadi murid yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya mungkin ini hanya sharing sebentar ya tentang berkebinekaan global hasil lokakarya pada bulan Maret. Karena waktunya hanya 10 menit saja. Kepada Ibu Qurratu Aini dipersilakan untuk presentasi sesingkat mungkin saja. Yang penting nanti kita bisa tahu gambaran tentang berkebinekaan global itu seperti apa.
Kepada Bu Aini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Assalamualaikum ya, warahmatullahi foto dulu dibuka kamera semuanya, ayo. wabarakatuh. Oke, ya silakan buka kamera. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Saya diberi tugas untuk menyampaikan materi pada pertemuan siang kali ini. Meskipun saya masih hanya memiliki sedikit waktu, sebetulnya saya ingin sharing dan ingin mengetahui kira-kira toleransi serta kebinekaan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa mengkomparkan nanti pengalaman yang ada di sekolah yang satu dengan yang kami miliki gitu. Karena waktu yang sedikit maka saya persingkat saja. Mungkin sedikit kira-kira toleransi apa yang sudah pernah dilaksanakan oleh peserta didik Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, serta kebinekaan yang seperti apa yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari siapa monggo yang selain dari SMA Muhammadiyah dulu mungkin. Dari Pak Muha ini siapa nggih? Monggo Pak. Mungkin bisa sedikit diceritakan kira-kira apa perbedaan yang ada di sekolah Bapak Muhammadiyah dulu supaya ada Oke, gambaran dari ya. Bapak Ibu. Mungkin seperti ini Bapak, kalau sekolah kami itu memang beragam perbedaan yang ada di sini. Di antaranya saja itu ada bahasa yang berbeda, di mana murid kami itu meskipun sama-sama dari Indonesia, sama-sama dari Madura, itu bahasanya berbeda. Di antaranya adalah bahasa Sapeken. Itu ternyata Sapeken itu tidak bisa mengetahui dan berbicara bahasa Madura yang kita pakai di Sumeneb. Itu perbedaannya yang ada di sekolah kami. Sehingga dari teman-teman mereka di dalam kelasnya itu ada yang menjadi apa ya namanya, membantu mentranslitkan dari bahasa mereka. Tapi lambat laun dengan suatu proses mereka bisa paham antara satu sama lain meskipun mengerti tapi tidak bisa mengungkapkan. Mungkin itu yang ada di sekolah kami. Dan nanti di materi kita akan sharing bersama seputar dengan perbedaan dan toleransi yang lain yang sepatutnya kita laksanakan menjadi seorang guru. Mungkin dari siapa nggih yang bisa memulai mengingat waktu yang sedikit? Itu Bu Ayu dari SMA Tarsib. Tarbiyatus Sibyan, Bu Ayu monggo. Ya, monggo. Lagi Bu Ayu keluar. Siapa Bu? Ayu. Ya, Bu Ayu ya. Monggo Bu Ayu. Oh, ini ada Bu Sri Farida Hartati dari SMA NU, Bu. Oh dari SMA ya, NU. monggo. Sri Farida Monggo Hartati. Ibu dari SMA NU, monggo. Monggo. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena baru pukul 2:04 tadi pas waktu di materi disiplin positif baru bergabung untuk yang Ibu Rohana. Ini sekarang untuk materi pengimbasan di kebinekaan global. Maaf saya pakai HP soalnya. Kebinekaan global ini yang sudah diterapkan di sekolah kami. Sebenarnya kalau di
sekolah kami itu pada siswa karena lebih ke arah bukan ke bahasa tetapi lebih ke arah ini bermacam-macamnya dari yang pertama, anak-anak itu kan lebih beragam, dan ada yang mondok, kemudian ada yang dari rumah, ada yang dari asrama. Nah, di sana kan pastinya keberagaman ini juga membawa perbedaan setiap individu siswa masing-masing. Jadi di sini meskipun ada dari berbagai macam tempat, tetapi untuk saya masih kurang paham ya Ibu, siapa ini Ibu Aini, mohon maaf karena memang masih 1 tahun di sini untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, baru mau berjalan 2 tahun di kelas 11-nya nanti. Tapi mungkin kalau ke binekaan global ini mungkin menyatukan perbedaan, mungkin seperti itu. Bagaimana cara sekolah atau satuan pendidikan itu menyatukan perbedaan seperti itu. Jadi yang dilakukan di sekolah kami ya, yang pertama tadi kalau yang disiplin positif juga sama seperti Bapak siapa tadi yang dari SMA Muhammadiyah Arjasa ya? Iya. Iya, itu hampir sama sudah untuk kedisiplinannya, pembiasaannya karena memang dilihat dari rapot pendidikan yang kemarin itu mengalami penurunan di karakter sehingga kami untuk peningkatan kedisiplinan positif itu lebih ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya nanti. Nah, untuk yang kebinekaan global ini masih ini ya, karena memang kurang paham bagaimana ke arah perbedaan untuk disatukan, penyatukan berbagai macam perbedaan atau bagaimana. Kalau contoh yang di SMA Muhammadiyah mungkin karena dari segi bahasa. Kalau dulu memang di kami sendiri ada juga yang dari pulau. Tetapi untuk tahun-tahun yang sekarang itu tidak ada yang dari pulau. Jadi di sekitar kota saja atau di daerah-daerah sekitar Sumeneb. Tetapi memang untuk pembedaan yang berbeda untuk yang siswa itu dari segi tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya ada yang di pondok, ada di asrama, ada yang langsung pulang ke rumah. Jadi untuk yang di sekolah kebinekaan global ini ya dilihat dari segi tempat tinggalnya, itu saja. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Ibu Damayanti, terima kasih banyak Ibu Purba Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu. Memang benar sebetulnya perbedaan di yang Farida, ada. bukan Bu Ayu, maaf. Farida, bukan Bu Ayu. Farida, maaf Bu. Artinya karena memang basicnya realitanya di Indonesia itu memang beragam. Jadi bukan hanya dari segi agama. Baik dari perbedaan background keluarga, mungkin juga bisa tempat tinggal seperti yang Bu Farida paparkan tadi, itu adalah sebuah pelajaran berharga juga bagi kita semua. Bahwasanya alur dari kebinekaan global itu intinya adalah untuk saling memahami sehingga kita bisa toleransi antara perbedaan yang satu dengan perbedaan yang lain. Sehingga dalam satu materi bisa diterima oleh semua perbedaan-perbedaan tersebut. Kalau kita lihat dari materi di sini, kebinekaan nasional itu diantaranya kita bisa memahami konsep dasar dari perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua, karena memang realitanya negara kita di Indonesia itu memiliki ragam perbedaan. Tradisi, praktek baik, itu yang harus kita
bisa ditoleransikan di Indonesia. Tantangan toleransi di Indonesia itu sangatlah cukup besar, karena kita lihat saja kalau kita contohkan di Ramadan kemarin, ini seperti juga yang telah dicontohkan Pak Hendri kemarin, awal puasa itu Bapak Ibu sekalian, itu kita berbeda. Kita sama-sama orang Indonesia, punya latar kehidupan yang sama, tetapi kita memiliki dasar pemahaman yang berbeda. Sehingga ada yang puasanya memulai dari hari Rabu, ada yang memulai puasanya dari hari Kamis. Itu perbedaan organisasi NU dan Muhammadiyah. Tetapi dari mana kita bisa menerima dan bisa bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, itu ternyata dimulai dari diri kita. Kalau masih ada rasa kita itu tidak suka, rasa kita tidak terima akan permulaan puasa itu, berarti masih ada tanda tanya pada diri kita belum siap untuk bertoleransi. Mungkin seperti itu yang saya tangkap Bapak Ibu sekalian. Itulah yang menjadi permasalahan. Jadi dari mana kita akan memulai? Saya peringkas lagi karena waktu yang ini semoga saja ya Bapak Ibu sekalian, operatornya tidak langsung meng-cut pertemuan ini. Karena tadi sudah diingatkan saya 2:30 selesai Bu, katanya begitu. Tidak ada tambahan, bisa. Lanjutkan aja, Angge. Saya lanjutkan dulu. Jadi apa yang dimaksud dari memulai dari diri sendiri itu, yaitu dengan mengajak peserta didik memahami masalah berdasarkan pengalaman diri sendiri. Di sini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu reflektif, agar peserta didik itu bisa memahami konteks atau persoalan-persoalan yang ada di sekitar mereka. Jadi kita intinya itu sudah memberikan satu penanaman, pentransformasian ilmu, jadi secara refleks dan spontan dengan adanya perbedaan di sekitar mereka, siswa itu mampu untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar mereka. Bukan justru memicu suatu konflik atau perdebatan dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Dan dari situ nanti kita akan memantapkan kepada pengertian dan pemahaman peserta didik bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia dengan akal yang berbeda, pastilah mereka juga memiliki pendapat yang berbeda. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan pemikiran itu bukan musuh di dalam berpikir, tetapi itu adalah sahabat di dalam berpikir. Sehingga kita dengan lapang dada bisa menerima pendapat-pendapat dari orang lain atau pihak lain. Kemudian aktivitasnya, saya lanjut nih Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Aktivitasnya memberikan konteks yang lebih nyata kepada peserta didik. Jadi artinya kita memberikan contoh-contoh yang real atau kita ambil dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Itu mungkin akan lebih mengena kepada peserta didik. Begitu. Peserta didik akan terlibat di dalam permainan langsung karena mereka menjadi aktris dan aktornya di dalam perbedaan-perbedaan yang dialami oleh mereka sendiri. Adapun refleksinya, yaitu mereka akan menceritakan apa yang mereka tangkap itu secara jujur. Karena mereka akan menceritakan apa yang betul-betul mereka alami sendiri di dalam permainan tersebut. Ini mengkonstruksikannya dalam pengalaman hidup masing-masing peserta didik. Jadi apabila peserta didik itu sudah saling memahami antara satu yang sama yang lain, guru, kita sebagai pengajar itu mampu dengan mudah untuk menerobos mereka dari sektor perbedaan yang banyak, yang beragam, begitu.
Kemudian anggitannya yaitu artinya kita mengetengahkan gagasan terkait keberagaman dan menyuguhkan data dan fakta serta teori kejadian dan peristiwa terkait kebinekaan dalam konteks yang global. Kalau saya ceritakan di dalam sekolah kami di SMA Muhammadiyah, itu barusan saya sangat tertarik sekali dengan proyek yang P5 itu dalam pameran itu, di mana ini sharing Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ide yang muncul, alhamdulillah ini kemarin itu Bu Dwi yang mengkoordinatori. Artinya Bu Dwi bisa membaca bahwasanya dengan perbedaan-perbedaan yang ada bukan hanya di Indonesia saja, tetapi lintas dunia gitu. Mungkin kami belajar peka bahwasanya makin tinggi minat anak-anak kami, siswa-siswi kami untuk belajar go internasional. Jadi melihat ketertarikan mereka untuk belajar dari negara-negara lain, maka diangkatlah topik keberagaman dan kebinekaan global itu bukan hanya di tingkat nasional, tetapi tingkat internasional. Bahkan mereka dipersilahkan untuk memilih sesuka mereka negara yang mereka sukai. Jadi sehingga mereka mengetahui dari bahasa yang dipakai, latar kehidupan yang dipakai, adat istiadat yang ada, bahkan kuliner-kuliner yang ada di masing-masing negara. Dan mereka realkan di dalam bentuk pameran, sehingga mereka ketika mempresentasikan apa yang sudah mereka kumpulkan datanya, itu bisa mengena kepada peserta yang lain. Sehingga dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain, dengan negara yang berbeda, mereka bisa bertukar informasi tentang negara yang mereka pilih. Begitu. Dan ini mungkin akan sangat menambah wawasan mereka tentang perbedaan-perbedaan yang ada di negara-negara lain di seluruh penjuru dunia. Dan semoga dengan tujuan artinya ketika mereka tertarik untuk belajar di negara lain, mereka sedikit banyak paham tentang budaya-budaya di negara tersebut. Jadi intinya yang dimaksud dengan berkebinekaan global di sini, dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, itu tidak tidak memecah belah, tetapi anak-anak memiliki pemahaman yang kuat dan mampu merealisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari bagaimana mereka hidup toleransi dan saling memahami antar perbedaan di antara kita yang ada ini. Tuh, mungkin Bapak Ibu sekalian, itu adalah pemaparan dari saya. Ini waktunya alhamdulillah sudah lebih 10 menit, Bu Damayanti. Barangkali kita cukupkan, Ibu Damai. Boleh, sudah? Mungkin dari teman-teman? Ya, dari teman-teman barangkali ada yang mau nambah atau perlu disampaikan. Ada yang ditanyakan mungkin, satu penanya mungkin atau satu sharing dari teman-teman, monggo. Kalau tidak ada, kita bisa simpulkan dari kegiatan pembahasan pada siang hari ini, dari ketiga materi yang telah disampaikan, yaitu tentang penguatan literasi, tentang disiplin positif, dan yang ketiga tentang berkebinekaan global. Jadi pada intinya itu adalah tiga materi lokal karya yang telah dilakukan oleh SMA Muhammadiyah bersama pendeta yang lain yang dilakukan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Tujuan kami adalah ingin berbagi ilmu
apa yang telah kami dapatkan ingin kami sharing dengan teman-teman semua. Paling tidak ada materi lokakarya yang bisa kami imbaskan ke sekolah-sekolah terdekat seperti itu. Karena salah satu kewajiban dari sekolah penggerak adalah bisa berbagi praktek baik dan bisa melakukan pembatasan terhadap sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman di sekolah lain. Mungkin nanti kita lain waktu bisa sharing-sharing kembali karena waktunya sangat mepet ya. Sebenarnya ini ada 3 materi. Setiap materi itu diberikan selama kurang lebih 8 jam ketika kita lokakarya. Namun di sini hanya kita sampaikan dalam waktu 30 menit sampai 45 menit, jadi sangat mepet. Sehingga kita belum bisa saling sharing. Padahal sebenarnya kita kalau lokakarya itu isinya adalah sharing, bercerita tentang sekolah masing-masing gitu. Jadi mungkin ini masih tidak optimal ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau materi masih sangat terbatas. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga pemateri. Terima kasih kepada peserta dari SMA Muhammadiyah Tigarjasa, dari SMA NU, dari SMA Al-Anwar, dari SMA Rauda. Terima kasih telah bergabung pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Mohon maaf ada salah kata, saya akhiri dulu sebelum kita akhiri mau foto bersama ya. Boleh, bersama boleh. lagi. Enggak, foto bersama lagi. Foto Ki. Hah? 1, 2, 3. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan ilmu kita pada sore hari ini bisa bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.